Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan penuntun kita hari ini, seteru salib. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Filipi 3 ayat 17-21 dan di dalam ayat yang ke-17 berkata demikian. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang, sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang salib, maka ada berbagai pandangan tentang salib itu. Ada orang-orang yang menyenangi salib karena dia melihat salib tidak bisa dipisahkan dengan kasih. Di atas salib itu ada seorang yang mau mati bukan karena kita orang baik, tetapi karena untuk menyelamatkan banyak orang berdosa. Buat sebagian orang, salib itu justru segala-galanya dalam hidupnya. Karena salib saya diselamatkan. Karena salib dosa saya diampuni. Dan karena salib saya dibenarkan. Saya percaya itulah sikap yang benar terhadap salib. Karena salib itu saya diangkat sebagai anak Allah. Saya percaya salib itu ada pengharapan dan kepastian. Lewat salib itu yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan yang susah dihiburkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapakah yang dimaksud Paulus yang menjadi seteru salib? Seteru salib bukan sekedar orang yang tidak percaya. Karena kalau orang itu tidak percaya berarti dia tidak mengerti. Tetapi Paulus sedang bicara pada orang-orang yang sudah mendengar dan mengerti tentang salib, tetapi justru orang itu menjadi seteru dari salib itu. Nah, jadi siapakah yang dimaksud seteru salib? Dari ayat bacaan kita hari ini kita mau belajar. Yang dimaksud dengan seteru salib adalah orang yang tidak peduli dengan kuasa salib Kristus. Artinya, dia sudah mengenal, dia sudah tahu kebenaran, tetapi tidak mau peduli dengan kuasa salib itu. Dengan lain kata, dia tidak mau buka hati untuk salib. Ada banyak orang menyebut diri Kristen, tetapi pertanyaannya, apakah dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya? Bicara mengenai salib, itu berarti kita harus hidup dalam pertobatan. Kita harus menyerahkan hidup kita buat Tuhan. Karena itu, biarlah kita menjadi orang-orang yang menghargai salib Kristus. Karena kalau kita ada sebagaimana kita ada saat ini, semua itu karena darah yang tercurah buat kita di kayu salib. Yang kedua, siapakah yang dimaksud seteru salib? Yaitu orang yang tetap melakukan dosa meskipun sudah mengalami kuasa salib. Artinya, ada orang-orang yang sudah pernah mengalami mujizat, ada orang-orang yang sudah pernah buat komitmen kepada Tuhan, tetapi apa yang terjadi? Dia tetap hidup dalam dosa, dia tetap menolak salib Kristus, dan orang-orang seperti inilah yang disebut menjadi seteru salib. Dan berikutnya, siapa yang dimaksud seteru salib? Yaitu orang yang tidak siap untuk memikul salib. Artinya, dia mau terima berkat dari Tuhan, dia mau terima mujizat dari Tuhan, dia mau menerima kemenangan dari Tuhan, tetapi ketika dia diperhadapkan pada tantangan, dia mulai menjauh dari Tuhan. Dia bersungut-sungut sama Tuhan dan menjadi kecewa, bahkan ada yang sampai meninggalkan Tuhan. Nah, orang-orang seperti inilah yang disebut seteru salib karena
Orang yang demikian adalah orang-orang yang tidak siap untuk memikul salib. Dan yang keempat, yang dimaksud seteru salib adalah orang yang tidak menjadikan salib sebagai tujuan kehidupannya. Salib hanya dianggap sebagai pajangan. Salib hanya dijadikan sebagai simbol atau hanya dianggap sebagai identitas bahwa dia adalah orang Kristen. Tetapi tujuan hidupnya hanya mau menumpuk harta kekayaan. Tujuan hidupnya hanya mau mencari pangkat dan kedudukan dan nama besar. Dan orang-orang seperti ini dia pakai salib hanya untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Tetapi bagi kita salib adalah tujuan hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat renungan penuntun hari ini, saya mau mengingatkan kepada setiap kita bahwa apapun persoalan yang kita hadapi saat ini, janganlah kita menjadi seteru salib Kristus. Jangan buat salib itu hanya untuk memenuhi kepentingan diri kita sendiri. Ingat, salib itu adalah tujuan hidup kita. Karena di salib itu ada Kristus yang menjadi kutuk supaya hidup kita menjadi berkat. Ada Kristus yang rela miskin supaya kita menjadi kaya. Ada Yesus yang rela turun dari surga supaya kita bisa naik ke surga, masuk dalam kemuliaannya dan berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur buat pagi hari ini, buat hari yang baru, buat segala berkat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan kami juga bersyukur buat berkat firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajar kepada setiap kami bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah yang tercurah di atas kayu salib. Karena itu Tuhan, kami mau jadikan hidup kami menjadi bagian penting dari salib Kristus, sehingga lewat kesaksian hidup kami, lewat apa yang kami alami, lewat keselamatan yang sudah kami terima, kami boleh pergi memberitakan kabar baik ini kepada semua bangsa, sehingga setiap orang yang mendengar firman-Mu boleh percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Jadikan kami Tuhan untuk menjadi alat di dalam tangan-Mu. Jangan jadikan kami, jangan izinkan kami seorang pun yang menjadi seteru salib-Mu, tetapi biarlah salib itu menjadi tujuan hidup kami, yaitu mempermuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari dan Tuhan Yesus memberkati.